Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Ibu ya telah bergabung kembali satu orang penelpon. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bapak salawatnya terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Dengan Bapak siapa dari mana? Saya Syarif dari Tasikmalaya. Baik, silakan bisa bertanya langsung kepada Buya. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, saya itu bingung dan takut, terus harus bagaimana tentang masalah talak Bu ya. Masalah talak. Ya pertama itu kalau saya lagi bertengkar dengan istri itu sering mengucapkan kata pisah, mengajak pisah. Nah saya kasih tahu istri saya tentang hadis Rasulullah yang tentang jika seorang istri mudah mengucapkan kata cerai tidak akan mencium surga. Tapi ternyata istri masih terus saja meminta cerai. Terus kemudian saya mengancam dia jika yang ke-10 kalinya minta cerai lagi akan saya kabulkan gitu. Ternyata masih terulang. Setelah itu istri saya minta cerai lagi, saya selalu menjawab, ya udah tolong urusin. Nah itu bagaimana Bu ya? Apakah Sebelum istri Anda saya ngomong, untuk saya gitu? kalau seandainya sampai 10 kali, kenapa Anda ngomong apa? Jika minta cerai ke yang 10 kali, saya kabulkan. Saya kabulkan. Betul. Setelah itu setiap istri saya minta pisah, saya selalu menjawab, ya tolong uruskan gitu. Nah, saya juga nggak tahu caranya rujuk dan apa-apa. Nah, yang saya takutkan itu istri saya udah tidak halal lagi, soalnya udah lebih dari beberapa kali kayak gitu. Mohon penjelasannya Bu ya. Baik. Terima kasih, insyaallah cukup. Yang pertama adalah Anda suami, insya Allah suami yang baik. Tapi tidak cukup menjadi suami baik. Tapi harus suami yang cerdas dan faham bahasa wanita. Kalau ada seorang istri minta cerai berkali-kali, seharusnya laki-laki itu faham. Artinya hidupnya selama ini dia tidak nyaman. Maka sebetulnya kalimatnya kalimat cerai, tapi sebetulnya maknanya, bang ayo membuat perubahan, abang jangan begitu terus sifatnya. Nah, kalau Anda hanya stop jangan ngomong begitu, tapi kalau Anda belum buat perubahan dari sisi akhlak, ya nggak akan berubah dia. Nah ini kadang laki-laki tidak paham, wanita itu adalah dikit-dikit minta cerai. Sebetulnya bukan cerai yang diinginkan. Yang diinginkan adalah perubahan, cuman bahasanya terbatas karena perasaannya lembut. Cerai saja, padahal juga diyai nggak mau padahal. Kadang. Jadi Anda sebagai suami harus paham hal-hal yang semacam ini. Jadi Anda harus buat perubahan, jangan hanya dilarang. Jangan ngomong cinta cerai lagi, nanti tidak turuti loh ya ini. Bukan itu, membuat perubahan. Mustahil seorang wanita tiba-tiba minta cerai nggak ada sebab. Mustahil. Aneh banget. Lah sebab itu dari mana? Dari luar, dari diri kita. Kan mungkin. Kalau tidak luar kan kita. Ada dua kemungkinan. Lah sementara kita jarang koreksi diri. Mana bisa benar rumah tangga? Oh ngaman dikit usah nikah juga suka sama suka waktu itu. Setuju tiba-tiba kok istri minta cerai. Ada apa? Masa nggak ada masalah tiba-tiba minta cerai? Nah, mungkin ada sebabnya dong. Sebabnya apa kita? Mungkin kita kurang peduli, mungkin kita kasar, mungkin ini orang cerdas itu selalu koreksi dalam diri kita sendiri. Baik, itu dulu. Makanya kalau seandainya nanti kita beri solusi, ya kalau ini tidak diberesin besok minta cerai lagi istrinya. Adapun masalah perceraian, ada dua model. Perceraian yang pertama adalah perceraian dalam bentuk taklik. Kalau Anda menggantungkan perceraian dengan sebuah kejadian, lalu kejadian itu terjadi, maka jatuh. Misalnya, ya sudah kamu akan aku cerai kalau kamu minta cerai yang ke-10. Lah minta 10, jatuh cerai. Jadi yang menjadikan jatuh cerai, takliknya tadi Anda ikat perceraian Anda dengan
perbuatan dia. Misalnya seorang suami berkata pada istrinya, kalau kamu keluar rumah kamu nggak cerai, kalau tidak keluar rumah nggak akan tercerai, tapi kalau keluar cerai. Seperti itu. Ini makanya kita perlu dipastikan dulu waktu Anda mengucapkannya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, waktu Anda mengatakan ya udah urusi saja. Lah kalau kalimat urusi saja ya belum cerai, yang urusi paling juga nggak berhasil. Lah paling nggak jadi. Bisa saja begitu maksudnya. Jadi kalimat urusi saja bukan sebuah perceraian. Jadi perlu dicermati adalah yang tadi. Pertama waktu Anda ngomong kalau sudah 10 kali nanti kamu jatuh cerai. Maka kalimatnya tadi jatuh cerai atau engkau aku cerai? Aku kabulkan. Lah Anda maksudkan kabulkan apa? Kalau Anda waktu mengatakan kabulkan yang lain enggak. Tapi kalau kabulkan maksudnya cerai ya jatuh cerai. Kalaupun begitu jatuh cerai 1. Kalimat setelahnya jatuh cerai 1. Karena waktu Anda mengatakan kalau sudah kamu mencerai ke 10 maka engkau aku cerai. Atau aku kabulkan tapi niat Anda mencerai, jatuh cerai 1. Kalau cerai 1 selagi masa iddah Anda boleh kembali. Tanpa ada akad nikah, baru lagi. Tanpa ada saksi, hanya sebelum berlalu masa iddah. Kalau dia punya haid dan mazhab Syafi'i 3 kali suci. Kalau punya kandungan sampai melahirkan. Seperti itu. Ini jadi seperti itu. Kalau Anda ingin rujuk saja. Akan tapi Anda jangan rujuk dulu kecuali Anda sadar kekurangan Anda sampai istri Anda minta cerai. Kalau ternyata kekurangan yang pada Anda memang yang tidak bisa Anda benahi, maka jangan lanjutkan. Misalnya apa? Mohon maaf, Anda kulitnya putih bersih, ya kan? Tak taunya istri Anda minta, bang karena kulitmu bersih saya minta cerai aja deh. Nah, nanti nggak bisa begitu. Ibaratnya saya tidak mau balik, kalau cerita sebaliknya nggak enak nanti. Anggap saja kalau istri Anda menuntut yang Anda tidak bisa memenuhi, maka nggak perlu rujuk kembali. Misalnya hidung Anda sudah begitu, istri Anda minta yang lain, kan aneh. Bang gara-gara hidung begitu cerai sajalah saya. Tapi kalau karena abang karena kasar, Anda masih bisa merubah kekasaran Anda. Abang nggak peduli urusan nafkah, Anda bisa perhatikan urusan nafkah. Anda kurang peduli kepada saya, Anda bisa peduli. Jadi ini loh, kalau mau rujuk selesaikan dulu apa sih yang menjadi sebab sang istri minta cerai. Kalau Anda memang tidak bisa memenuhinya, ya percuma nanti ya minta lagi cerai. Jadi pastikan bahwa Anda akan rujuk, permasalahannya akan sudah diselesaikan dulu sebelum rujuk. Aneh banget. Gara-gara suaminya rambutnya keriting atau rambutnya lurus, ya, habis cerai rujuk ya tetap lurus rambutnya atau keriting, nggak berubah. Jadi selesaikan dulu permasalahannya baru rujuk. Nah ini yang banyak orang rujuk, nih cerai lagi, orang rujuk cerai lagi, kenapa? Cerainya adalah tergopoh-gopoh, rujuknya tergopoh-gopoh, nggak menyelesaikan masalah. Sementara ada di dalam Islam itu tentang perceraian itu adalah untuk belajar. Adapun Anda membawa hadis tidak mencium bau neraka dan sebagainya, belum tentu yang benar Anda. Bisa saja istri sudah layak minta cerai karena kita tidak peduli dengan dia. Makanya jangan membawa hadis gampang-gampang. Koreksi diri. Orang istri boleh kok minta cerai kalau apa? Suami adalah banyak melakukan ini, melakukan dosa besar, fasik. Atau suami adalah tidak memberi nafkah. Atau suami menempeleng. Itu kan boleh. Jangan hanya membawa hadis masuk neraka, tidak nyium bau neraka. Sementara jangan-jangan kita yang salah. Jadi hati-hati, jangan gampang membawa hadis. Jangan-jangan dia memang layak minta cerai. Nah, kalau kita pernah memukul seorang suami memukul wanita, enggak dikutuk kok dia. Karena apa? Suaminya memukul wanita, bukan bang. Kalau main pukul main tinju sana, bukan istri dipukulin. Bahkan sebagian mengatakan dicaci sudah boleh kok minta cerai. Karena wanita bukan untuk dicaci, tapi untuk disanjung. Jadi jangan gampang bawa hadis. Ada sebagian orang bawa hadis seenaknya untuk dirinya sendiri. Tapi Anda orang baik, insya Allah Anda baik, istri Anda baik, hanya salah paham saja. Semoga setelah ini adalah damai, bahagia di dunia dan di akhirat. Allah alam bisawab.